Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV menampilkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husin Latas dan Ustadz Heri Nurdi, dan acara ini dirilai juga ke beberapa radio di daerah, ke Radio Latansa di Sukabumi, Radio Lusiana nomor 1 di Semarang, Radio Bimbollah di Banyuwangi, Radio Sel FM di Batam, Radio Manida di Pontianak, dan Radio Almas di Magelang, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Kita ambil tema hari ini gelar perkara. Kita akan melihat nanti di Mabes Polri ada gelar perkara nggak, atau apakah dengan adanya gelar perkara ini situasi menjadi terang menerang atau bahkan jadi redup-redup. Kita tidak tahu, wallahu alam, karena baru akan dilaksanakan hari ini. Oke, sebagai kata pengantar, barangkali Ustadz Heri bisa memulainya. Tafadhal Ustadz Heri Nurdi. Terima kasih Mas Yasna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yasna, sebetulnya dalam acara hukum pidana, gelar perkara itu tidak bisa dilakukan secara terbuka. Nggak ada, nggak diatur dalam tata cara hukum pidana, Ustaz. Tapi kita menyaksikan hari ini gelar perkara terutama dalam tuduhan penistaan agama ini digelar terbuka dan terbatas. Tidak dibuka tapi tidak seluas-luasnya. Nah, bayangin kalau hukum yang sudah ditentukan saja sampai berubah, Ustaz. Sampai berubah. Artinya ada satu peristiwa dipicu oleh satu orang mengakibatkan banyak sekali reaksi, termasuk mungkin Presiden Jokowi lelah juga lah, Ustaz, ya, kesana kemari mau mendinginkan suasana. Jadi saya pengen kita ngobrol hari ini tentang sebetulnya dulu proses pengadilan, proses penegakan hukum di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin, baik mulai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, peristiwa-peristiwanya apa saja, apakah pernah terjadi pelapor yang justru dihukum, terlapor yang dibebaskan. Karena kita nggak pengen fokus pada peristiwa ini biarkan secara alamiah bergulir saja, Mas, tidak ada intervensi baik oleh siapapun. Yang perlu kita pelajari adalah peristiwa-peristiwa seperti ini mampu membuat kita lebih pintar nggak, Ustaz, ya? Gitu. Atau dulu di zaman Rasulullah SAW pernah ada tuduhan seorang Yahudi yang mencuri. Lalu kemudian tuduhan ini berasal dari kaum muslimin. Dan Rasulullah mengundang kedua pihak ini untuk menjelaskan perkaranya. Dan ternyata yang di ujung proses penegakan hukum yang ketahuan adalah justru Yahudi ini yang korban, Ustaz, ya? Ya, Yahudi yang menjadi korban. Barangkali kami mohon pencerahannya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma thabbit qulubana alal haq wa thabbit wa saddid alsinatana ya Rabbana wa la taj'alna ma'al qaumid dhalin. Amma ba'du. Ustadz Heri yang dirahmati Allah, Mas Krisna dan seluruh rekan, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta yang telah menciptakan seluruh umat manusia. Keluarga besar manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, diciptakan dari asal usul yang sama. Mereka semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum yang Allah turunkan. Berbeda dengan hukum buatan manusia. Seandainya orang-orang yang menetapkan hukum tersebut berhati tulus dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, belum tentu mereka akan
akan sejalan dengan kebenaran yang sebenarnya. Mengingat kelemahan manusia, pengetahuan yang terbatas. Terkadang dia melihat manfaat yang dekat dan tidak melihat manfaat yang lebih jauh. Berbeda dengan Allah alimul ghaibi wa syahada, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Sebagaimana Allah zat yang maha suci, yang tidak terikat oleh ruang, waktu, masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Ilmu Allah berbeda dengan ilmu kita. Kalau ilmu kita dari hasil usaha, dari hasil belajar dan pengajaran dari Allah, kalau ilmu Allah menyatu dengan zat-Nya. Sebelum Allah menciptakan kita, sebelum Allah menciptakan manusia di atas muka bumi ini, sebelum Allah menguji mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya telah dapat menyingkap apa-apa yang bakal terjadi di masa akan datang. Tapi ingat, bukan ilmu Allah yang menggiring perbuatan manusia. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyingkap apa-apa yang akan datang. Oleh karena itu para ulama mengatakan ilmu Allah sabiqun, kashifun, la sa'iqun. Ilmu Allah itu menyingkap, baik yang lalu, yang kini maupun yang akan datang. Bukan yang menggiring, mengemudikan kejadian dan perilaku manusia. Kalau kita memandang wajah kita di cermin, cermin hanya menampakkan apa yang ada pada wajah kita. Betul enggak? Dia tidak membentuk wajah kita, tapi menampakkan apa yang ada. Cuma cermin hanya dapat menampakkan apa yang berada di hadapan. Refleksi saja. Tapi kalau ilmu Allah, dia dapat meliputi segala sesuatu. Begitu pula kebijaksanaan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menempatkan manusia sebagai khalifahnya di muka bumi, menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup untuk menegakkan keadilan, mengutus para rasul untuk menjadi contoh, menjadi tauladan di tengah-tengah mereka. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana peradilan dalam Islam, Quran sebagai pedoman, Nabi sebagai orang yang melaksanakan hukum-hukum tersebut, kita akan temukan keadilan yang luar biasa. Saya tidak akan berbicara jauh dari cerita-cerita yang dasarnya tidak kuat. Kita ambil contoh cerita mengenai apa yang tadi Ustadz Heri Nur dikatakan, mengenai kasus seorang Yahudi dituduh mencuri oleh seorang Ansor yang menyembunyikan barang curian di tempat orang Yahudi tersebut. Hingga kalau terbongkar kasusnya, bukan dia yang terkena, tapi si Yahudi yang ditemukan barang bukti di tempatnya. Ditambah lagi kefanatikan bangsa Arab selalu membela orang yang berasal dari sukunya walaupun salah. Nah, ini pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui peristiwa ini, dan Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan peringatan kepada kita. Jadi peradilan dalam Islam itu benar-benar menjaga hak-hak setiap orang, baik dia mukmin maupun kafir. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita umat Islam, karena kita ingin mencari kemenangan dengan cara menzalimi orang lain. Oleh karena itu apa yang kita sampaikan selama ini dari tuntunan-tuntunan Al-Quran, ayat-ayat yang kita bacakan, sekali-kali kita tidak ingin menzalimi Ahok. Sebagai warga Indonesia, saudara kita juga seayah dan seibu. Tapi yang kita lakukan semata-mata karena kita mengikuti perintah Allah. Bukan karena kita ingin menjagokan seseorang kandidat, sama sekali tidak. Karena kita sama sekali tidak menginginkan apa-apa yang diinginkan dari kedudukan, jabatan, dan hiasan dunia. Alhamdulillah, dunia ini di mata kita seperti yang Imam Ali katakan, bagaikan sehelai rumput yang ada pada mulut seekor belalang. Dia mengunyah dengan penuh kenikmatan, padahal hanya rumput yang dikunyah. Begitu juga kita, dengan nikmat yang Allah berikan yang telah ada bagi kita, kita berat mempertanggungjawabkannya di hari kemudian nanti. Sedangkan jabatan bukan kenikmatan, tapi tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu seorang ulama dari Hadramaut mengatakan, seandainya jabatan itu dapat dipikul oleh seekor keledai, saya tidak akan rela kalau keledai saya yang memikulnya. Gimana? Apabila jabatan itu dapat dipikul oleh seekor keledai, saya masih tidak merelakan keledai saya yang memikulnya. Memikul jabatan. Artinya saking rendahnya. Ini bukan satu hal yang apa? Bukan satu hal yang besar. Sampai dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saudara sepupu Rasul,
masuk ke dalam kemahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Beliau, Uthman, Umar, Abu Bakar, anak didik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dua mertua Rasul, yang dua lagi menantu Rasul. Oleh karena itu, kita tidak ingin sama sekali berbicara hal-hal yang tidak baik mengenai mereka. Mereka adalah orang-orang yang langsung mendapatkan pendidikan Rasul, yang diilhami betul-betul oleh ayat-ayat Al-Quran yang turun. Kebaikan mereka semoga Allah lipat gandakan. Kalau ada kesalahan yang mereka lakukan sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Yang jelas mereka adalah panutan-panutan bagi kita semua yang perlu kita ambil pelajaran dari apa yang mereka lakukan. Nah, kita lihat bagaimana satu hari Ibnu Abbas masuk ke dalam kemah beliau ketika beliau sedang berkemah dalam satu peperangan. Begitu Ibnu Abbas masuk menjumpai Sayyidina Ali sedang menjahit sendalnya yang penuh tambalan di sana maupun di sini. Lalu sambil tersenyum beliau bertanya, "Ya Ibnu Abbas, ma qimatu hadhihi?" Menurut kamu sendal saya ini berapa harganya? Dibilang, "La qimata laha ya Amirul Mukminin." Enggak ada harganya. Kalau kamu kasih hadiah buat orang-orang tidak mau terima. Dijawab oleh beliau, "Wallahi lahiya ahabbu ilayya min imratikum hadhi." Buat saya sendal ini lebih saya cintai daripada kedudukan kepemimpinan yang saya emban saat ini. Illa an uqima haqqan au adfa'a batila, kecuali kalau saya dengan kedudukan ini saya menegakkan yang hak dan memerangi yang batil. Kalau tidak, menjadi beban yang berat di hari kemudian nanti. Saya ini ngurus istri sama anak di rumah. Masyarakat di sekitar kita yang dekat saja, masih banyak kelalaian di sana sini. Dan saya berat pertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Bagaimana harus memimpin? Begitu juga, saya tidak berani menentukan fulan yang tepat menjadi gubernur, tapi kita akan dengarkan program mereka, janji mereka, sumpah mereka, dan kita lihat mana di antara mereka yang paling islami, kita anjurkan orang untuk mendukungnya. Tapi ingat, bukan hanya kita mengangkat setelah itu dia jadi majikan, kita menjadi budak, kita kontrol terus. Kalau dia salah, ingatkan. Kalau dia benar, kita berikan dukungan. Percis seperti yang diucapkan para sahabat Nabi. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku dipilih oleh kalian dan saya bukan orang yang terbaik dari kalian. Bila saya benar, lurus, bantulah saya. Bila saya salah dan bengkok, luruskan saya. Orang yang teraniaya dari kalian kuat di sisi saya, sampai saya membela haknya. Sedangkan orang yang berbuat aniaya lemah di hadapan saya, sampai saya menghukum dirinya dan mengambil hak orang yang teraniaya dari tangan. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia diangkat, dia mengatakan, siapa yang akan meluruskan saya di saat saya bengkok? Abu Dzar keluarkan pedangnya, ana laka ya Amirul Mukminin. Nah, kita lihat bagaimana transparansi dalam Islam. Satu hari Ustaz Heri, Sayyidina Umar sedang berkumpul bersama para sahabat Rasul, di antara mereka terdapat Salman. Salman hatinya tidak puas dengan apa yang dilakukan Sayyidina Umar. Tapi dia bukan seperti kita kasak kusuk di belakang. Langsung spontan disampaikan. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, sebelum kamu melanjutkan pembicaraan kamu dan saya dengarkan apa yang kamu sampaikan, saya ingin keluarkan unek-unek di hati saya. Sayyidina Umar katakan, silahkan. Saya ingin bertanya pada kamu, kita semua ini setiap orang menerima pembahagian kain. Jatah sarung. Jatah kain bahan yang sama ukurannya. Kami yang lebih pendek dari kamu, pakaian kami ini tidak sampai ke bawah. Sedangkan kamu yang lebih tinggi, ternyata kamu mendapatkan bahagian lebih besar. Dari mana kelebihan ini? Ini seorang pemimpin ini. Beliau tersinggung enggak? Tidak sama sekali. Beliau langsung
panggil anaknya. Qum ya ibna Umar. Bangun wahai ibnu Umar, washhad li abik. Sampaikan kesaksian kamu untuk orang tua kamu. Akhirnya Ibnu Umar mengatakan, karena ayah saya tinggi, bahan yang menjadi jatahnya tidak mampu menutupi lututnya, maka bahagian saya persembahkan untuk orang tua saya. Salman langsung mengatakan, sekarang wajib kami mendengarkan kamu dan mentaati kamu. Indah enggak? Luar biasa. Indah. Berbahan aja tuh ya. Jadi bagaimana sikap terbuka. Oleh karena itu di antara orang yang belajar dari beliau, Hasan al-Banna radhiyallahu anhu, pimpinan Ikhwan Muslimin. Kalau Ikhwan Muslimin belajar saja dari beliau, tidak bersikap arogan pada kesempatan kemarin, niscaya akan dicintai oleh seluruh rakyat Mesir. Tapi sayangnya mereka mengklaim kemenangan tersebut milik mereka, bukan perjuangan bersama. Akhirnya satu hari Hasan al-Banna sedang berceramah, muridnya bertanya. Dia bilang, ayuhal syekh, ayuhal mursyid, di hati kami ini ada hal-hal yang tidak nyaman mendengarkan ceramah kamu. Ceramah kamu yang begitu indah. Tapi di hati kami terdapat keraguan. Dulu kamu bekerja sebagai seorang guru, kamu menerima imbalan dari kamu mengajar. Nah selama ini kami jumpai kamu tidak lagi menjadi seorang guru, tidak juga menjadi seorang pedagang, tidak memiliki penghasilan apa-apa. Bagaimana kamu hidup? Al-Banna tertawa. Dia mengatakan dulu Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Khadijah. Seluruh hartanya dipersembahkan untuk suaminya. Sedangkan saya dibantu oleh saudaranya Khadijah. Maksud siapa? Jadi saudara istrinya yang pengusaha mengatakan kita berjuang bersama-sama. Kamu berdakwah dengan ilmu kamu, saya berdakwah berjuang dengan memberikan dukungan finansial untuk kamu. Pahala dibagi dua. Jadi bagaimana keterbukaan mereka? Bukan kalau kita ditanya tersinggung, kamu nggak percaya sama saya? Betul nggak? Nah, ini seringkali terjadi antara saudara-saudara, kerjasama tidak dicatat. Waktu ditanya marah saudaranya. Dia kan nggak tahu, nggak selamanya dia hidup. Nggak selamanya dia ingat, bisa saja lupa. Jadi kita lihat peradilan dalam Islam mengikuti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135. Nah, para pendengar boleh membuka di rumah masing-masing, termasuk Bapak polisi, begitu pula anggota TNI, begitu pula anggota DPR-nya, begitu pula Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Saya, Bapak, sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan kita semua yang kelak akan mengadili kita selepas pengadilan dunia ini. Oleh karena itu saya harapkan buat Bapak Jokowi kita yang menjadi seorang mukmin muslim yang baik, yang menegakkan kebenaran. Begitu pula Bapak Yusuf Kalla. Saudara kita semua, kita berharap tampil ke depan, jangan gentar menghadapi kepentingan-kepentingan asing di belakang atau kepentingan-kepentingan kalangan Taipan. Karena begitu kita masuk kubur, mereka tidak akan mendampingi kita semuanya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ayat yang amat indah, wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kalian, kalau betul-betul kalian beriman, kita harus ingat setiap ada seruan yang ditujukan pada orang yang beriman, maka seruan ini bersifat muhkam, bukan mutasyabih. Jelas, tegas. Tanpa multi interpretasi. Sama seperti ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumusiyam atau aqimus shalah. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan larangan minuman keras ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Begitu juga larangan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya.
Ayat ini ayat muhkam. Kalau mutasyabih yang mengandung multitafsir dan kesamaran, berarti Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya dalam kebingungan pada saat menerima perintah-perintahnya. Oleh karena itu orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dan ilmunya, yang hatinya memang telah condong pada sesuatu, mereka bukan menafsirkan Quran sebagaimana yang dimaksudkan Allah, tapi menggiring Al-Quran untuk mengikuti persepsi sebelumnya, mengikuti hawa nafsunya. Ini yang diperingatkan Allah, man fassaral Quran, peringatkan Rasul, man fassaral Qur'ana bi ra'yi, siapa yang menggiring Al-Quran dalam penafsirannya mengikuti pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi kita ingatkan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau ada perintah ataupun larangan yang datang setelah itu bersifat muhkam, ini disepakati oleh semua ahli tafsir. Karena tidak mungkin Allah berbicara kepada hambanya dengan pembicaraan yang mengandung apa? Yang mengandung kemungkinan yang membuat hambanya bingung. Karena Al-Quran merupakan ayat-ayat yang terang benderang. Kalau ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat yang menjadi tafsir yang menjelaskannya. Para ulama tidak mengalami kebingungan dalam hal ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Qawwam di sini bukan hanya kita berpihak kepada keadilan saja, tapi menjadi orang yang berpihak, ya, berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Syuhada adalah mengingat dalam peradilan ada saksi, ada saksi, dibutuhkan kesaksian, maka para saksi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kesaksiannya semata-mata karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Kalau ada kategori saksi meringankan itu gimana, Ustaz? Saksi meringankan, kalau meringankan sesuai dengan apa yang dia ketahui itu boleh. Sementara dalam ayat ini kan diterangkan wa intalu. Nah, kalau saksi meringankan dengan berdusta, dengan menutupi fakta, dengan memelintir kebenaran, itu haram, bertentangan dengan apa? Dengan keadilan yang Allah perintahkan. Jadi kata saksi meringankan ini merupakan sebuah kata yang mengandung apa? Mengandung makna yang positif, juga bisa berarti negatif. Contohnya, seorang dituduh berbuat aniaya atau dia mencuri. Padahal dia tidak mencuri. Datang saksi yang meringankan dengan membawa fakta-fakta bahwa orang ini sama sekali tidak melakukan pencurian. Tapi yang sekarang kalau saksi meringankan itu yang mengajukan atau yang mengusulkan salah satunya adalah pengacara yang bersangkutan. Kan pengacara statusnya sebagai pembela kebenaran dalam Islam. Kadang-kadang si tertuduh ini tidak punya kemampuan untuk berbicara, untuk memaparkan bukti dan lain sebagainya. Maka pengacara ini orang yang mewakili tersangka atau tertuduh, mewakili dirinya, berupaya untuk menunjukkan, memaparkan fakta-fakta dan saksi-saksi yang meringankan. Contoh jangan jauh-jauh lah. Seorang katakan dituduh mencuri. Terbukti dia mencuri. Datang saksi yang meringankan. Bahwa ternyata orang ini mencuri karena dia lapar. Tidak punya pekerjaan, hidupnya susah. Orang tidak memberikan bantuan di sekitarnya. Kesaksian ini bersaksi untuk meringankan tertuduh tersebut yang terbukti dia melakukan pencurian, tapi dia berada pada kondisi yang tidak dapat dijatuhkan hukum. Karena Rasul mengatakan idra'ul hudud bisyubhat, harus kalian jauhkan hudud, hukum-hukum Allah dari orang yang berada pada kondisi syubhat, baik itu lapar, terdesak, mengalami kebutuhan untuk menyelamatkan, mengobati anaknya, terpaksa dia mengulurkan tangan karena dia meminjam ke sana kemari pun orang tidak memberikan. Biasa orang kalau mau minjam, biar sama teman dekat, muka temannya langsung berubah. Betul nggak? Kecuali kalau memang orang tersebut orang-orang yang punya kecintaan pada kebaikan. Kan saksi ini meringankan kan? Iya. Begitu dituduh bahwa dia mencuri, terbukti, barang-barang bukti para saksi, datang saksi yang dipanggil pengacara. Itu di Amerika banyak kasus seperti itu. Anak kecil dituduh membunuh. Tahu-tahu ternyata
ada sebab-sebab yang mendorong anak ini membunuh. Nah, pada masa Sayyidina Umar, ada beberapa budak bekerja pada orang Yahudi, menyembelih onta tuannya, dibakar, dimakan. Akhirnya dipanggil ke hadapan Sayyidina Umar. Si Yahudi mengadukan orang tersebut telah mencuri ontanya, disembelih dan dimakan di antara mereka. Sayyidina Umar gak langsung menghukum. Dipanggil. Kenapa kalian lakukan hal ini? Dia mengatakan, Tuhan kami ya Amirul Mukminin kikir. Kami bekerja keras untuk dirinya, tapi kami tidak diberikan makan yang layak. Kami lakukan hal ini karena perbuatan Tuhan kami. Oh, ini juga gelar perkara nih Ustaz ya? Ini gelar perkara. Gelar perkara. Dipanggil para saksi, ternyata terbukti bahwa tuannya seorang apa? Kikir. Kikir. Sayyidina Umar langsung ambil cambuk, dicambuk tuannya. Yang salah siapa? Tuan. Tuannya. Begitu juga kalau seorang pembantu, makan dibedakan, nggak diperhatikan, pekerjaan terus, tapi nggak diambil hatinya, nggak dihargai sama sekali haknya. Kalau mencuri uang tuannya, nggak bisa dikenakan hukuman. Ustaz, sebetulnya profesi pengacara ini mulainya dari mana? Sebetulnya pengacara ini merupakan, pengacara ini sebetulnya tujuannya untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Pada masa-masa peradilan dahulu kala juga, seorang yang tidak mampu untuk membela haknya bisa diwakili. Terkadang kelompok yang mewakili, terkadang perorangan yang mewakili. Cuma mulai sistem peradilan berkembang dengan canggih untuk menegakkan keadilan, maka lahirlah pengacara. Begitu juga juri kan? Kalau hakim kan perorangan. Kalau dewan juri ya ikut bersaksi, kira-kira orang ini bersalah atau tidak, itu merupakan hal yang membantu untuk menegakkan keadilan agar hakim tidak berbuat sewenang-wenang kan? Jadi kita lihat bagaimana upaya apapun untuk membantu tegaknya kebenaran dan keadilan, kita dapat hormati baik itu pengacara, baik itu juri, ya. Kemudian hak dari orang apa? Dari orang yang teraniaya diwakili oleh jaksa penuntut kan? Ya, sebenarnya. Baik mewakili negara maupun mewakili apa? Perorangan. Perorangan. Itu merupakan hal yang positif. Yang penting masing-masing dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian, jadi jangan mengatakan ini bid'ah semua nih. Ini bid'ah. Kalau pada zaman dahulu kala ketika Islam pertama datang, Quran diturunkan, bahkan sewaktu di Mekah belum ada sistem pemungutan zakat, masing-masing bahkan berinfak. Kenapa? Karena pada saat itu iman betul-betul dalam kondisi kuat. Kalau sekarang ini menghadapi yang merah, tidur langsung. Menghadapi yang biru, 50 ribuan, ya. Hatinya nggak tahan. Bahkan ada orang hanya karena menerima 100 ribu rela membunuh saudaranya. Bayangkan. Ada satu orang bilang, saya kalau dikasih mobil sama rumah, saya rela murtad dari Islam. Kenapa? Karena hidupnya susah. Jadi kita di sini ya, betul-betul berupaya untuk menjaga, mengawal keadilan dan para penegak keadilan. Jadi polisi bahagian dari orang-orang yang ikut mengawal. Oleh karena itu tugas mereka bukan berpihak kepada si A maupun si B, tapi berpihak pada kebenaran. Dan mereka sebelum mereka tampil, mereka harus selalu diingatkan akan hari akhirat, akan azabnya, akan juga hukum Allah yang berat bagi orang yang berdusta, baru mereka diperintahkan untuk tampil. Jadi sebetulnya aparat penegak hukumnya harus sering-sering ngaji sebetulnya sih. Setiap hari harus diberikan motivasi. Begitu mereka akan tampil pun diberikan peringatan dan motivasi. Itu terjadi pada zaman dulu. Sebelum dia tampil, diingatkan akan azab Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya orang yang berbuat kezaliman. Sampai Nabi pun sebelum menerima kesaksian, dia mengatakan, datang dua orang ke hadapan saya, yang satu lebih pandai untuk membela dirinya. Akhirnya dengan kepandaian dia memakan hak saudaranya. Sedangkan saya hanya seorang manusia, memutuskan berdasarkan fakta dan bukti. Siapa yang saya putuskan baginya secara tidak benar, dia mengambil satu jengkal tanah saudaranya, maka akan dililitkan di lehernya sampai ke dasar bumi. Jadi ini mengerikan luar biasa. Nah, kalau orang selalu diingatkan, insya Allah apa? Menjaga dirinya. Tapi kalau di saat dia akan tampil diingatkan, pokoknya Bapak gak usah khawatir. Nanti kita akan siapkan masuk rekening khusus. Bapak ingin itu, ingin ini. Bahkan Bapak kalau ingin jalan-jalan keluar kita siapkan.
Bahkan ada teman yang siap menemani Bapak, yang mendampingi Bapak, siap juga menyajikan berbagai macam hiburan yang Bapak suka. Jadi Bapak tidak perlu sama sekali khawatir akan menjadi apa? Akan menjadi gugatan di belakang hari. Dia nggak tahu bahwa ini orang juga mendokumentasikan apa yang dilakukan. Di saat nanti macam-macam, nah Pak, kita bisa buka ini kapan saja. Nah, ini banyak di negeri kita ini pejabat aparat yang terjerat. Oleh karena itu saya anjurkan pada mereka, nggak usah khawatir kalau mereka bertobat. Mereka menyampaikan kebenaran, mereka akan disambut oleh rakyat dan akan diampuni dosanya oleh Allah. Daripada seumur hidup menjadi apa? Pengkhianat. Bukan hanya menjadi orang yang terus terancam hatinya bergelisah dan resah. Padahal kehidupan dunia amat singkat. Jadi wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Dan kesaksian kalian betul-betul kalian sampaikan semata-mata karena Allah. Kemudian walau ala anfusikum. Walaupun dalam menegakkan keadilan ini, menyampaikan kesaksian ini akan merugikan diri kalian sendiri. Kalau kalian yang salah, kalian akui. Awil walidain, atau kedua orang tua kalian. Ini kan luar biasa. Kita dibawa ke pengadilan, yang salah orang tua kita waktu diminta kesaksiannya, kita katakan dalam hal ini Bapak Hakim, para saksi, saya bersaksi bahwa orang tua saya melakukan kesalahan. Kira-kira berat nggak? Berat banget. Awil walidaini wal aqrabin, atau kerabat-kerabat kalian. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Kemudian in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Kalian jangan sekali-kali dipengaruhi oleh kayanya. Siapa? Kayanya pihak tertuduh atau kondisinya yang fakir. Itu menjadi urusan Allah Ta'ala. Jangan karena dia kaya, kalian berpihak padanya. Atau karena dia miskin, kalian melas, kalian bela. Dia tidak. Keadilan wajib untuk ditegakkan. Nanti pertimbangan berikutnya setelah kesaksian, ya, disampaikan, baru nanti hakim mempertimbangkan ada tidak yang meringankan dia. Contohnya tadi, karena lapar, karena ini dia mencuri kan? In yakun faqaniyan aw faqiran fallahu awla bihim fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian, akhirnya memalingkan kalian dari keadilan. Wa in talwu aw tu'ridu, kalau kalian berpaling, tidak menghiraukan sama sekali pesan dan peringatan Allah ini, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Coba lihat. Allah nggak ngancam malah di surat, hanya mengasih tahu. Allah tahu gitu. Tapi kata-kata fa innallaha kana bima ta'maluna khabira kan peringatan kan? Peringatan. Dalam ayat 8 suratul Maidah mirip dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadi wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian betul-betul mengikhlaskan hati kalian, niat kalian, tujuan kalian semata-mata menegakkan kebenaran semata-mata karena Allah. Kesaksian kalian, semua kalian lakukan juga karena Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan rasa benci kalian pada satu kaum, atau sebaliknya, rasa benci satu kaum terhadap kalian membuat kalian tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Sesungguhnya dia lebih mendekatkan diri kalian kepada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kita lihat bagaimana ayat ini menegaskan kita untuk menegakkan keadilan. Dan yang paling menarik Ustaz Heri, ketika Allah berbicara, memerintahkan kita orang yang beriman untuk menegakkan keadilan, ayat ini turun setelah berbicara mengenai ayat wudu yang mengajak kita bersuci. Jadi sebetulnya bersuci pada saat kita sholat, baik membasuh wajah kita, membersihkan kepribadian kita, membasuh kedua tangan kita, mensucikan tangan kita dari apa? Mensucikan tangan kita dari perbuatan-perbuatan dan usaha yang kotor. Begitu juga membersihkan kepala kita, fikiran-fikiran kita dari fikiran yang tidak baik. Kemudian kedua kaki kita yang merupakan kendaraan kita, itu jalan menuju kebenaran keadilan. Karena kalau jiwa tidak dibersihkan, tangan tidak dibersihkan dari usaha yang haram, kaki dari langkah yang tidak benar, kita akan digiring menuju jalan syaitan. Jadi subhanallah, antara berwudu, bersuci, dengan keadilan memiliki hubungan yang amat erat. Ini yang kurang diperhatikan. Jadi ibadah ritual tidak terpisah dari apa?
tidak Tugas-tugas. terpisah dari tugas-tugas kita dalam kehidupan ini. Jangan kita sholat minta supaya korupsinya gol. Ini kan berbahaya sekali kan? Jadi wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Oleh karena itu ada sebuah kisah menarik Ustaz Haris sebelum kita baca surat An-Nisa tadi. Abdullah bin Rawaha al-Ansari yang meninggal pada peperangan Mu'tah. Dia, Zaid bin Harithah dan Ja'far at-Tayyar. Ini 3 orang, 3 manusia pilihan. 1 orang yang pernah diangkat anak oleh Nabi, 1 lagi sepupu Nabi, 1 lagi Abdullah bin Rawaha al-Ansari ini orang yang luar biasa hatinya bersama Allah. Jadi urutan meninggalnya pertama Zaid. Pertama Zaid, setelah itu Ja'far at-Tayyar. Abdullah bin Rawaha, yang terakhir Ja'far at-Tayyar. Sampai dia gigit bendera atau panji dengan giginya, kemudian dipenggal kepalanya. Nah, baru yang keempat Khalid bin Walid yang membawa pasukan untuk kembali. Abdullah bin Rawaha al-Ansari diutus oleh Rasul untuk mendatangi komunitas Yahudi karena ada kesepakatan bagi hasil dari tanah yang dikelola oleh mereka. Begitu Abdullah bin Rawaha datang ke tengah mereka, disambut dengan sambutan yang hangat. Jamuan yang mewah. Setelah kelar mereka berbisik, ra'ina ya Abdullah. Artinya ya dalam berhitung ringankanlah ya Abdullah. Kita akan bagi juga kamu seperti pejabat-pejabat yang inspeksi kemana? Ke daerah. Ya. Bukan mereka yang diperiksa membawa laporan, tapi amplop yang diberikan. Begitu juga jalan yang dibangun, bukan mereka periksa kualitas jalannya, tapi diajak untuk apa? Bukan melihat jalan, diajak pergi ke daerah-daerah, tempat-tempat yang kira-kira menghibur, menyenangkan dirinya. Di samping diberikan juga ongkos untuk pulang, mengajak keluarganya berliburan dan lain sebagainya. Jadi kita perhatikan, Ibnu Rawaha begitu dijamu, dia diam. Disambut dengan mewah pun dia berdiam. Begitu mereka berbicara tersebut, langsung mereka mengatakan, Ibnu Rawaha mengatakan, ya ma'asyarul Yahud. Tahu tidak kalian? Siapa orang yang paling saya benci di muka bumi ini? I'lamu ma ala wajhil ardi qaumun abghadha ilayya minkum. Di muka bumi ini enggak ada kaum yang lebih saya benci dari kalian. Kalian mengadu domba, mengobarkan peperangan, menghisap sari-sari kehidupan kami. Sekian lama. Walakin itma'innu. Tapi tenangkan hati kalian. Walaupun saya benci pada kalian, saya tidak akan mengurangi hak kalian. Jadi jangan coba-coba kalian mengajak saya berbuat khianat. Karena Allah mengajarkan saya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu. Jadi kita lihat Islam itu mengajarkan kita berlaku adil. Mengajarkan kita untuk menyampaikan kesaksian kita atas dasar kebenaran. Cuma memang sebagian orang Islam atau oknum-oknum ini beranggapan kalau yang salah orang Islam mesti dibela. Kalau orang kafir yang salah mesti apa? Mesti disalahkan. Ini yang benar. Orang kafir yang salah mesti orang kafir yang benar mesti dihukum. Nah, kita akan bawakan kisah mengenai orang Yahudi tadi. Saya nggak sebutkan nama. Nama tidak penting karena nama di sini ada perbedaan. Seorang Ansor mencuri baju besi untuk menghilangkan jejaknya, ditempatkan di tempat orang Yahudi teman dia. Jadi barang bukti ini diletakkan ditempatkan di tempat. Rupanya si pencuri ini nggak sadar bahwa baju besi selalu memang kalau orang bersalah itu pasti dia meninggalkan jejak. Itu disepakati oleh semua peneliti. Orang yang berbuat kesalahan pasti akan meninggalkan jejak. Tinggal orang-orang peneliti pandai-pandai memperhatikan apa? Jejaknya. Terkadang pada air mukanya kelihatan. Harus nonton Sherlock Holmes. Iya. Agatha Christie, Sherlock Holmes. Itu termasuk saya menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku Agatha Christie itu. Hercule Poirot. Iya. Dan ini seorang wanita yang rumit betul-betul. Seorang wanita yang rumit, banyak menghabiskan waktu kita untuk berpikir. Jadi kalau antum lihat bagaimana sehabis dia mencuri, jejaknya tertinggal. Jejaknya tertinggal karena baju besi tersebut ditempatkan di tempat penyimpanan gandum. Dengan sendirinya, gandum yang melekat di saat dibawa kan berceceran. Mengantarkan ke rumah orang Yahudi tersebut.
Orang kalau lagi dalam keadaan katakan penuh kecintaan atau ketakutan, biasanya lupa akan perbuatannya. Akhirnya si pemilik barang begitu melihat barangnya hilang, kan kalau di tempat gandum mau nggak mau tiap hari kan mereka periksa gandum untuk buat roti kan, barangnya hilang. Dia temukan ternyata ada ceceran gandum dari tempat dia ikuti mengantarkan dia ke rumah orang Yahudi. Akhirnya orangnya dengan sopan mengetuk rumah orang Yahudi tersebut, bertanya, saya ingin bertanya pada Anda, saya kehilangan baju besi saya. Dan saya temukan ceceran gandum mengantarkan saya ke rumah kamu. Si Yahudi mengatakan, bagaimana bentuknya barang kamu? Disebutkan ciri-cirinya. Dia bilang, barang kamu ada sama saya, tadi malam fulan mengantarkan barang kamu ke tempat saya, titipan menurut dia. Tapi barang bukti itu siapa? Yahudi. Artinya kalau tidak ada saksi yang meringankan, yang berpihak padanya, belum barang bukti ada di tempatnya, betul enggak? Dengan sendirinya, tanpa ada saksi pun yang menuduh dia, kalau dibuktikan barang tersebut milik si fulan, dia tertuduh. Betul enggak? Iya. Orang Arab bilang mutalabbis bil jarimah. Artinya dia dalam keadaan mutalabbis bil jarimah, artinya barang bukti tersebut ada padanya, walaupun dia ingkar kalau ada pisau, ada bekas darah si orang yang terbunuh, walaupun bukan dia yang bunuh. Betul enggak? Kecuali kalau ada saksi. Jadi saat dia membunuh, dia menjumpai sebuah pisau, dengan keluguan diambil pisau tersebut, bekas membunuh seseorang, di depannya orang dalam keadaan terbunuh. Kena dia. Ya kena mau nggak mau, kecuali kalau ada bukti-bukti yang membuktikan bukan dia pelakunya. Dalam keadaan lugu karena dia gugup, dia pegang pisau tersebut, akhirnya sidik jarinya apa? Tertinggal. Akhirnya subhanallah, dibawa ke hadapan Rasul. Begitu sampai di hadapan Rasul, si Yahudi menceritakan apa adanya. Dipanggil si pencuri. Begitu dipanggil, si pencuri bersumpah-sumpah dengan nama Allah. Sukunya melihat bahwa yang menjadi tertuduh siapa? Yahudi. Orang kafir, udah musyrik min ahli nar, ditambahin dosa sedikit nggak jadi soal. Betul nggak? Mereka rame-rame, akhirnya apa? Menuduh si Yahudi dan bersumpah membela teman mereka. Nah, Rasulullah berhadapan dengan apa? Dengan seorang tertuduh, barang bukti terdapat di rumahnya, tidak ada yang meringankan dia, semua bersaksi menyalahkan si Yahudi. Ini pelajaran buat kita semua, bahwa Islam itu agama keadilan yang mendidik kita untuk menjadi manusia yang benar adil, bukan membela agama secara membuta, enggak. Oleh karena itu kita ingin dalam pengadilan Ahok ini betul-betul umat Islam menegakkan kebenaran, keadilan, dan tidak berbohong. Apakah Ahok termasuk orang yang menista agama? Kita buktikan, tapi jangan pihak aparat membela dirinya. Kita ingin betul-betul berjalan secara baik. Adapun berkaitan dengan larangan untuk mengangkat pemimpin yang tidak seiman dengan kita sebagai pemimpin kita, ini merupakan ayat muhkamat. Yang saya sedih, kok ustadz, kiai-kiai, bahkan sebagian habib, tokoh masyarakat mau melakukan pembelaan dan penentangan terhadap ayat Allah. Ini ayat muhkamat, kalau orang berbicara tanpa dasar pengetahuan, maka orang tersebut berhadapan dengan hukum Allah yang tidak sembarangan. Kalau muhkamat ini lebih cenderung kepada kewajiban nih, bukan hak ya? Jadi begini, ayat muhkamat ini ayat-ayat yang maknanya atau apa yang disimpulkan dalam ayat tersebut bersifat tegas, tidak mengandung multitafsir. Baik menyangkut perintah, menyangkut larangan, atau menyangkut hak-hak yang bermacam-macam. Berkaitan dengan perintah berlaku adil tadi, itu kan mencakup arti yang lebih luas kan? Itu muhkamat. Kalau ayat mutasyabihat contohnya, satu kata yang biasa dipergunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita dan makhluk. Atau digunakan untuk Allah. Mau nggak mau apa? Suatu kata tersebut yang biasa dipergunakan di antara sesama makhluk digunakan untuk Allah yang berbeda hakikatnya dengan makhluk. Mau nggak mau terbawa nggak sifat-sifat makhluk pada kata tersebut? Contohnya sami, basir, maha mendengar, maha melihat. Nah, kita kan memahami mendengar dengan telinga,
Melihat dengan mata. Mulai muncul dalam benak kita kira-kira mata Allah, telinga Allah seperti apa. Betul enggak? Padahal Sami' Basir ini merupakan cabang dari nama Allah Al-Alim yang maha tahu. Yang maha mengetahui apa saja yang terlihat, demikian pula yang terdengar. Bukan menunjukkan bahwa Allah itu bermata, bertelinga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi terjadi tasyabuh. Kata-kata tasyabuh, kesamaran di sini bukan karena ayat Allah tidak jelas, bukan. Tapi karena kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang biasa dipergunakan di antara sesama makhluk, Allah pinjam untuk menggambarkan dirinya. Contohnya jangan jauh-jauh. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursi kebesaran keagungan Allah meliputi langit dan bumi. Kira-kira kursinya bagaimana ya besarnya? Kan berbahaya sekali kan? Jadi betulnya mutasyabihat itu untuk memudahkan kita memahami, Ustaz. Jadi ayat mutasyabihat ini membantu kita untuk memahami karena ini semuanya merupakan ungkapan-ungkapan metafora, majas. Oleh karena itu, di antara hikmah di balik majas itu, di antaranya taswir al-ma'nawi fi suratil mahsus. Menggambarkan hal yang bersifat maknawi yang abstrak dalam gambaran yang dapat kita lihat dengan indera kita. Ketika Allah menggambarkan iman dan orang yang beriman, Allah gambarkan bagikan pohon yang indah kokoh akarnya, batang yang menjulang, cabang-cabang rantingnya dengan buah-buahnya. Ini gambaran orang yang beriman. Artinya menggambarkan iman, ya, yang bercokol dalam hati seseorang, bagikan gambaran pohon yang indah tersebut. Terkadang tujuan dari majas taswir al-mutanahi, ghairil mutanahi, ya, fi suratin yuqarribu ilal insan tasawwuruhu. Gambaran yang tidak terbatas, yang tidak dapat diperikan sama sekali. Yang tidak mungkin dapat dikhayalkan dalam gambaran yang dapat dicerna oleh manusia. Contohnya, kalau kita mau masukin air laut ke dalam botol, bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Betul nggak? Botol begitu. Nah, otak kita juga. Jangankan menggambarkan hakikat kebesaran keagungan Allah. Banyak hal yang tidak dapat kita fahami dalam kehidupan kita, bahkan mengenai ruh, mengenai jiwa, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, di mana dia berdiam, kita nggak tahu sama sekali. Betul nggak? Jadi banyak hal, sampai Allah katakan kalau seandainya seluruh pohon di bumi sebagai pena dan lautan yang ada sebagai tinta ditambah 7 kali lipat, tidak akan mampu mencatat kalimat Allah. Jadi manusia harus tahu dirinya. Jadi kesimpulannya Ustaz Heri, berkaitan dengan hal ini, ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang mempergunakan kata-kata kalimat yang biasa dipergunakan di antara sesama makhluk untuk berbicara mengenai Allah. Oleh karena itu Allah berikan gambaran biyadihil muluk. Seluruh kekuasaan langit bumi dalam genggamannya. Genggamannya kan? Jangan kita berpikir tangan, tapi maksud dalam kekuasaannya. Karena kekuasaan itu bukan dengan tangan dipegang. Betul enggak? Begitu juga orang-orang Arab mengatakan, ketika orang bilang, Ustaz Heri, bisa nggak bantu saya berhubungan sama fulan, saya ada masalah dengan fulan. La takhaf, kamu nggak usah takut. Fulan biyadi, fulan di tangan saya. Jelas-jelas tangannya kosong. Tapi maksudnya apa? Dia dengar perintah saya. Seperti ketika orang berbaiat pada Rasul, Allah mengatakan, Yadullah fawqa aydihim, Allah juga ikut berbaiat, tangannya di tangan mereka. Bukan maksudnya tangan Allah, maksudnya Allah ridha merestui baiat mereka. Jadi kata-kata mutasyabihat ini dalam Al-Quran ditafsirkan oleh ayat muhkamat, diantaranya laisa kamitslihi syai', la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Begitu juga lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi kan indah sekali kan? Tapi kalau ayat-ayat yang berisikan perintah diterjemahkan sebagai ayat apa? Mutasyabihat, ini namanya ngaco bin ngaco yang luar biasa. Berarti Allah berbicara kepada hamba-Nya dengan kalau arti wali bisa bermacam-macam, bisa menjadi artinya pelindung, penolong, teman setia. Semua ini semua mengacu kepada apa? Mengacu kepada loyalitas kita hanya kepada Allah sebagai pemimpin, baik teman perjuangan kita. Jadi semua itu sebetulnya merupakan pecahan makna yang mengandung kepada poros yang sama, yang artinya loyalitas kita harus untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Cuma orang yang tidak faham menafsirkannya sebagai ayat mutasyabihat karena di hatinya sudah ada sesuatu. Di hatinya sudah ada sesuatu. Jadi kita lihat bagaimana orang Yahudi tersebut dituduh. Beramai-ramai mereka bilang udah hitam, kalau kita tambahin arang nggak jadi soal.
Akhirnya berdasarkan fakta, kesaksian, barang bukti, maka Rasul hanya dapat melakukan pelaksanaan hukum. Melaksanakan hukum. Tapi Allah di sini ingin membongkar kasus ini supaya orang yang tidak bersalah tidak terkena hukum. Oleh karena itu, sebelum hakim memberikan keputusan, seharusnya mereka semua diajak untuk ingat Allah, ingat hari akhir, kebohongan yang kelak akan mencelakakan seseorang seperti yang pernah terjadi di Tanjung Priok dalam satu pengadilan. Tahu-tahu begitu diberikan peringatan, kemudian dia keluarkan vonis, orang tersebut mengatakan, saya mengakui kesalahan saya berbohong dalam hal ini. Dia berbuat seperti ini, membuat dia dihormati, dihargai, dan dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan ampunan dosanya. Nah, kita lihat dalam ayat-ayat surat An-Nisa bagaimana Allah menangani kasus ini. Saya sebutkan ayatnya agar tidak lupa ya. Surat An-Nisa Ayatnya 105. Ayat 105 bisa melihat keindahan kebesaran Al-Quran. Oleh karena itu kita ingin dalam segala hal jangan kembali ke fikih. Fikih kembali kepada benak ulama, pendapatnya yang disesuaikan dengan situasi kondisi yang dihadapi. Kalau Quran berlaku untuk setiap masa. Nah, kita lihat. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Wahai Rasulullah, kami telah menurunkan kepadamu Alkitab. Itu Al-Quran bil haq. Hak itu menjelaskan sesuatu yang kebenarannya, akurasinya, ketepatannya tidak meragukan sedikit pun. Oleh karena itu kata hak itu menunjukkan hal yang pasti. Kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab dengan berisikan atau dengan membawa atau bermuatan kebenaran yang tidak meragukan. Tujuannya apa? Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Agar kamu berikan keputusan di antara manusia sebagaimana yang Allah perlihatkan, tunjukkan dan ajarkan padamu. Wala takun lil khainina khasima, dan jangan kamu berpihak membela orang yang berkhianat. Saya mau tanya, Nabi berpihak kepada yang khianat enggak? Tidak. Ayat ini turun berkaitan dengan kasus tadi. Iya. Nah, ini ayat disepakati turun berkaitan dengan kasus tersebut. Kok seolah-olah Nabi berkhianat? Bukan, beliau sebagai seorang pemimpin yang mengayomi umatnya, yang menegakkan hukum berdasarkan fakta dan bukti, tetapi terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan. Kesalahan yang bukan dimaksudkan oleh Rasul, karena tujuan Rasul untuk menegakkan keadilan. Tapi ini dicatat sebagai apa? Satu hal yang Allah peringatkan. Sebetulnya yang diperingatkan Allah bukan nabinya. Seperti pepatah Arab mengatakan apa? Isma'iya jarah wa iyaka. Saya ngomong sama Mas Krisna, yang saya maksud siapa? Tujuannya sebetulnya. Iya. Seperti seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang perempuan. Tiap hari kalau si perempuan liwat, dia berdiri depan rumahnya. Tapi ternyata si perempuan tidak menoleh. Kan perempuan demen menyiksa seseorang yang suka padanya. Itu kenyataan. Ya Allah, kejam. Tapi kalau si laki-laki tersebut ya sekian lama memandang dirinya kemudian berpaling menghilang, si perempuan pasti bakal mencari kemana nih orang. Jadi ada kenikmatan membuat orang tersiksa dengan perasaannya. Akhirnya setiap kali dia menunggu, nggak pernah sama sekali orang tersebut apa? Menoleh. Sengaja jual mahal. Akhirnya satu hari si laki-laki nggak tahan, diambil keledainya. Kemudian dia mengatakan, kamu tidak merasa bagaimana perasaan saya terhadap kamu ini setiap hari berdiri, menunggu kedatangan kamu dengan hati yang pilu, senyum pun tidak diberikan. Bukan keledai yang diajak bicara kan, tapi yang diajak bicara siapa? Perempuan. Iya. Jadi banyak dalam Al-Quran isyarat-isyarat seperti abasa wa tawalla. Sebetulnya bukan Nabi yang dikecam ini mereka-mereka yang menyombongkan diri. Cuma Nabi tidak mau bicara kepada mereka, bicara kepada siapa? Allah tidak bicara pada mereka, bicara pada Nabi. Seperti ketika berbicara mengenai Namrud, Ibrahim berkali-kali disebut namanya, sedangkan si raja tanpa disebutkan karena meremehkan dirinya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala, ketika Ibrahim disebutkan nama, si raja enggak disebutkan sama sekali namanya.
Kalau kita kan enggak. Kalau ada acara, wali kota nggak hadir, gubernur nggak hadir, kita merasakan nggak nyaman sama sekali. Padahal kehadiran orang yang benar, yang baik itu jauh lebih berharga dan mulia. Jadi Nabi kelihatannya ditegur, padahal yang ditegur bukan Nabi. Wala takun lil kha'inina khasima. Di sini Allah peringatkan kalau Nabi saja ditegur, apalagi kalian. Betul enggak? Kemudian apa? Wala takun lil kha'inina. Yang paling unik ayat berikutnya, wastaghfirullah. Mohon ampunlah kamu kepada Allah karena hampir salah menghukum. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan ini Nabi ya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah katakan, wahai Bapak polisi sekalian, wahai aparat penegak hukum semua dan para saksi. Ayat berikutnya, wala tujadil anil ladzina yahtanuna anfusahum. Jangan kalian membela, mendebat, membantu orang yang mengkhianati diri mereka. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi bergelimangan dosa. Ustaz, kadang-kadang saya mohon maaf Ustaz, motong sedikit. Kadang-kadang kita itu menganggap remeh kalimat innallaha la yuhibbu. Yeah. Konsekuensi innallaha la yuhibbu itu apa Ustaz? Wah, mengerikan sekali. Begitu Allah nggak suka sama seseorang, yang pertama Allah cabut rahmat dan hidayahnya. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang yang zalim. Wallahu la yuhibbu man huwa kadzibun kafar. Allah tidak menyukai orang yang dusta dan ingkar. Begitu Allah nggak suka, siapa lagi yang bisa menggantikan kedudukan Allah? Allah akan cabut rahmatnya, keberkahannya, hidayahnya, kecintaan pada kebenaran, akhirnya menjadi orang yang mencong sepanjang hidup. Jadi bukan masalah sepele, masalah yang amat mengerikan. Sebab kita kadang-kadang membaca innallaha la yuhibbu itu dengan perasaan ringan aja. Betul. Makanya kan tadi saya baca dalam sebuah broadcast dari YouTube yang disampaikan mantu saya, terjemahan ceramah Syekh Al-Aidan. Seorang bertanya pada gurunya, kenapa kok saya berbuat dosa tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum saya? Dijawab oleh gurunya, kamu sudah dihukum cuma kamu tidak berasa. Hukuman yang diberikan bahkan cukup berat. Allah mencabut dari hati kamu rasa apa? Rasa berdosa. Perasaan berdosa, bersalah. Kamu tidak merasakan, bahkan merasa aman dengan dosa yang kamu lakukan. Kamu tidak menikmati lagi suasana membaca ayat Al-Quran, meresapi dan merenungkannya, atau bangun di waktu malam, atau berbuat kebaikan. Kamu justru merasa aman menikmati dosa-dosa kesalahan yang kamu lakukan. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, kalau kamu bermaksiat pada Allah, tapi kondisi kamu semakin hari semakin baik, rezekimu semakin luas, keadaanmu semakin mulia, hati-hati. Ini uluran dari Allah, agar dosamu bertambah, hingga datang adab yang mengerikan menimpa dirimu. Kata Hakim, kita ini semua sama-sama jelek. Cuma bagus di luar aja. Kalau kita buka isi perut kita kotoran, dan baunya pun kita nggak tahan. Betul nggak? Belum lagi yang ada dalam jiwa kita yang Allah Subhanahu wa taala tutupi. Dosa yang begitu banyak, keburukan yang berbau tidak sedap. Dengan rahmat Allah, Allah tutupi semua ini. Kita punya harapan, pegangan kita cuma tinggal loyalitas kita pada Allah. Pada Allah, pada Rasulnya, pada orang yang beriman dan tidak ingin mengkhianati Allah. Dosa yang kita lakukan bukan karena ingin berkhianat pada Allah, karena kelemahan kita di hadapan hawa nafsu. Nah, kalau dalam loyalitas kita bukan lagi untuk Allah, untuk Rasulnya, orang yang beriman, harapan kita apalagi di akhirat. Oleh karena itu Bapak polisi, TNI kita, para penegak keadilan, para pengacara, para saksi, kalau kalian sudah kehilangan loyalitas kalian pada Allah, pada Rasulnya, pada orang yang beriman, walaupun kalian mondar-mandir pergi haji berulang kali, nggak ada gunanya. Dan ingat, junjungan kalian di atas tidak akan mau menemani kalian pada saat kalian diadili oleh munkar dan nakir, apalagi pada saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian membela orang yang berkhianat, mengkhianati diri mereka. Kemudian Allah tidak akan mencintai, Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi berbuat dosa. Setelah itu Allah lanjutkan apa? Ha antum
haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Allah katakan sekarang nih kalian bela mereka dalam kehidupan dunia. Fama yujadilullaha ankum yaumal qiyamati amma yakunu alaihim wakila. Allah bertanya, siapa yang akan membela kalian di hari kiamat? Atau siapa yang akan mewakili mereka di hadapan Allah untuk membela mereka? Ini wakil pengacara. Yang mewakili seseorang dalam membela hakim namanya pengacara. Dalam Quran disebutkan, amma yakunu alaihim wakila. Cuma kalau kasus tadi yang jadi wakil membela cukup banyak kan? Iya. Bukan satu. Kemudian yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Minallahi wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia untuk menutupi jejak mereka, tapi mereka tidak mampu bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda bil. Padahal Allah itu bersama mereka ketika mereka merencanakan di malam hari kesepakatan pembicaraan yang mereka akan sampaikan di hadapan Rasul yang Allah tidak ridhoi. Jadi mereka bersepakat nih. Ini orang kafir. Allah tidak akan marah kalau kita nisbatkan kebohongan terhadap dirinya. Jadi kesalahan yang mereka fahami. Tambah dikit juga Iya. apa-apa, masuk neraka sudah. Kemudian ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamati amma yakunu alaihim wakila. Kemudian wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Siapa yang berbuat keburukan? Ayat yang 110 Iya. itu. Jadi wa may ya'mal Ha antum haula'i. udah tadi kan? Sudah ya? Udah. Jadi sekarang kalian bela mereka dalam kehidupan dunia. Siapa yang akan membela kalian atau membela mereka di hari kemudian nanti? Siapa yang akan mewakili mereka? Sekarang kita wakili orang untuk membela kesalahannya. Lalu kita bertanya, siapa yang akan mewakili kalian di hadapan Allah nanti? Betul enggak? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Siapa yang berbuat keburukan atau dia menganiaya dirinya dengan berbuat kesalahan, tsumma yastaghfirullah. Kemudian dia mohon ampun pada Allah. Ya jadilah ghafurur rahim Allah. Dia akan menjumpai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mereka yang pernah berbuat kesalahan dan dosa, menjadi saksi palsu atau memelintir ayat secara tidak benar, kalau dia taubat, Allah akan ampuni. Maka sekarang di tempat taubat, jangan sudah selesai pengadilan, baru mereka apa? Nyesel, pura-pura jadi orang baik, saya dulu khilaf dan lain. Sekarang ini kesempatan. Kalau polisi ingin jadi pahlawan sekarang. Begitu juga para penegak keadilan. Yang saya kesian, seperti kasus Syekh yang dari Mesir. Begitu diundang, tentu dipanggil oleh Grand Al-Azhar. Demikian pula Pak Sarlito, mau jadi saksi dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nah kira-kira giliran siapa yang bakal dipanggil? Giliran siapa yang bakal dipanggil? Saya nggak mau. Allah ya Fad. Jadi jangan sampai nanti begitu dia membela, tahu-tahu datang panggilan Allah. Malakul Maut mengatakan, saya diutus memanggil kamu. Saya masih belum bisa sekarang. Sekarang juga mesti pergi. Tahu-tahu lagi berbicara yang tidak benar, datang Malakul Maut menjemput dia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Wa kana Allahu aliman hakim. Siapa yang berbuat keburukan sebenarnya, dia lakukan bukan hanya untuk orang lain, tapi pertama-tama dia lakukan dosa untuk dirinya. Dia bawa betul-betul kejahatan dan akibatnya untuk diri sendiri. Yang kesian keluarganya ke bawah-bawah juga. Setelah itu Allah mengatakan wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Siapa yang berbuat khati'ah, kejahatan yang amat dahsyat atau melakukan perbuatan dosa. Kalau khata' kesalahan, kalau khati'ah ini menggambarkan kesalahan, kejahatan yang luar biasa. Atau melakukan perbuatan dosa. Extraordinary crime gitu. Iya, extraordinary crime betul. Kemudian yarmi bihi bari'an, tahu-tahu dia lontarkan tuduhan kepada orang yang enggak berdosa. Faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, berarti dia telah menanggung kebohongan yang amat besar dan dosa yang amat mengerikan. Ini dosanya tidak tanggung-tanggung, bisa kekal dalam api neraka. Oleh karena itu kita ingin semua orang yang menjadi warga kita, apapun peran mereka, betul-betul berpihak pada kebenaran. Dan sayangi negeri kita, bangsa kita yang begini indah. Masa kita nikmati kedudukan kita sebagai budak? Jajahan,
atau kita menjadi alat bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Di mana kehormatan kita? Nah, ayat berikutnya saya perhatikan coba. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu dan rahmatnya, niscaya sekelompok dari mereka berhasrat untuk menyesatkan kamu, wahai Rasulullah, menggelincirkan kamu. Betul tak? Iya, betul. Wa ma yudhilluna illa anfusahum. Mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Karena Nabi nggak tahu kan? Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka sama sekali tidak merugikan kamu sedikit pun. Cuma kerugiannya paling orang menjadi korban karena salah keputusan kan? Tapi yang bakal menanggung kan siapa? Yang bakal menanggung orang yang berdusta. Tapi Nabi juga secara tidak langsung tidak ingin kalau sampai keputusannya menimbulkan kerugian bagi orang lain secara tidak benar. Nah, Allah selamatkan dari hal ini. Setelah itu Allah mengatakan apa? Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Tapi dengan rahmat Allah, Allah turunkan Al-Qur'an padamu, itu Alkitab. Wa anzala 'alaikal kitab wal hikmah, dan Allah berikan kamu kebijaksanaan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan kamu apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, sesungguhnya karunia Allah terhadap dirimu amat besar. Saya ini terang-terangan kalau bukan karena baca Quran, nggak mampu buat apa-apa. Anak bandel, anak dari mulai kecil malas belajar, sekolah main lempar tas. Betul-betul nggak miliki apa-apa sama sekali. Diterangi oleh Allah dengan Al-Quran. Alhamdulillah bisa mendapatkan sedikit penerangan. Bagaimana kalau kita menyatu dengan Quran? Nah, kenapa Quran yang sudah begitu jelas mau dipelintir lagi, dibelok-belokkan sesuai dengan kepentingan? Apa tidak akan membuat Allah murka terhadap dirinya? Jadi kita lihat, Allah ingatkan Rasulnya, Allah turunkan Alkitab kepadamu, Allah ajarkan apa yang kamu tidak tahu sebelumnya, Allah berikan kamu hikmah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, sesungguhnya karunia Allah amat besar terhadap diri. Maka Allah katakan wa huwa khairum mimma yajma'un. Quran ini jauh lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan dari kekayaan dunia dan isinya. Cuma sayang orang ini dijauhkan dari Quran, ditakut-takuti dari Al-Quran. Maka saya bahagia sekali ketika mendengarkan penafsiran Kiai Musta'in Syafi'i dari Tebu Irang. Bicara amat menarik mengenai ayat-ayat Al-Quran. Kalau seperti ini kalangan NU kita, ini kalangan Muhammadiyah dan lainnya, waduh, Indonesia bakal bangkit kembali. Amin, 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 insyaallah. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita pada hal yang penting. La khaira fi katsirin min najwahum. Enggak ada gunanya pada kebanyakan kasak kusuk mereka, bisik-bisik mereka. Ini bid'ah, ini syiah, ini sunnah, ini itu. Enggak ada gunanya udah. Ini semua kalam farig, omong kosong yang enggak ada harganya. WA kita habis bicarakan masalah ginian. Waktu kita habis berdebat masalah-masalah pertentangan yang bukan pokok ajaran Islam. Negara kita dijajah sama pihak asing, kekayaan negeri kita dirampok. Kemudian nggak sadar. Buruh kita, SSDM kita dijadikan sebagai pekerja-pekerja rodi yang hina dengan sistem outsourcing. Padahal kita tuan rumah dan pribumi. Yang paling unik apa? Kita bangga dengan pekerjaan kita. Saya kerja di perusahaan asing atau di perusahaan Taipan, saya dapat fasilitas yang bermacam-macam. Dari mulai saya mendapatkan gaji yang cukup memadai, belum tunjangan untuk rumah, tunjangan untuk kendaraan setiap 2 tahun atau setahun sekali saya dapat ganti mobil baru. Kalau perusahaan beruntung saya mendapatkan keuntungan. Lalu saya tanya, kamu belajar berapa tahun? Sekian tahun. Kemudian saya mau tanya, semua yang ada pada kamu dari potensi siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa taala. Kamu bekerja di satu perusahaan asing, semua hasil usaha kamu kembali manfaatnya untuk siapa? Kamu membantu pihak asing untuk menguasai apa yang ada di negeri kita, bukan mengabdi untuk bangsa, untuk negara, mensejahterakan saudara-saudaramu. Tapi hidup kamu hanya bekerja sebagai budak yang mulia. Sebagai budak mulia ditempatkan di sarang emas, diberikan berbagai macam fasilitas, padahal yang kamu terima dibandingkan keuntungan yang mereka dapatkan tidak ada apa-apanya sama sekali. Oleh karena itu mending mana? Menjadikan tuan kecil apa budak besar?
Tapi kita juga kadang-kadang ini Ustaz, terseret-seret kita ini sampai habis pulsa, habis kuota. Betul. Dan Pulsa yang habis. untuk ini kalau satu orang pengeluaran belanja pulsanya sebulan 100-200 ribu untuk masalah-masalah seperti ini. Akumulasi 65 juta pengguna handphone. Yang kaya siapa Ustaz? Kelihatannya apa kita harus pakai handphone jadul lagi nih ya? Yang pakai benang amat. Iya, pakai handphone jadul lagi kita seperlunya aja kita berbicara sekarang ini. Mending kalau di WA broadcast yang bagus kan persatuan, menyejukkan hati. Ini WA-nya awas ini, awas itu, betul enggak? Betul Ustaz. Ustadz Hussein seorang ekstremis, intoleran, lain sebagainya kan, menyelewengkan ayat Allah untuk tujuan politis. Tapi nggak dijelaskan di mana Atau dalilnya. muncul beredar Ustaz Hussein foto sama Habib Rizik. Lalu beredar Ustaz Hussein foto bareng takfiri. Iya, Oh, betul. Luar biasa. luar biasa. Saya ini sebagai seorang, katakanlah Ustadz sama dengan dokter. Saya punya tugas mengobati orang yang sakit. Yang datang siapapun kewajiban saya untuk mengobati, betul nggak? Nggak saya bilang, ini NU apa bukan nih? Jangan kejadian seperti di Mesir. Di Mesir, para pengendara bus, begitu kesebelasannya kalah, langsung Berhenti itu. begitu orang mau naik ditanya dulu. Kan otomatis itu. Kamu berpihak kemana? Ke ahli apa Zamalek? Ahli kebetulan dia kan, ahli kalah. Dibilang Zamalek, turun! Turun! Dia hanya mau naikkan orang-orang yang bagaimana? Yang sejalan dengan dia. Ini kenyataan di Mesir seperti ini. Ahli ini Mas, klub sepak bola yang terkenal gitu. Dan dalam loyalitas kita pada Allah, pada Rasulnya atau agama, ini bukan orang seperti mendukung kesebelasan Persija atau Persebaya. Ini sebagian orang beranggapan agama ini apa? Seperti itu. Atau pilgub sama. Ini justru untuk mengangkat pemimpin yang bisa mengayomi umat sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka menganggap seperti pertandingan Persija sama Persebaya. Sayangnya Persebaya belum diakui PSSI sekarang. Jadi Allah mengingatkan tidak ada manfaat kebaikan pada kebanyakan kasah kusuk mereka. Sia-sia nggak berguna illa man amara bisodaqatin. Kecuali yang mengajak orang untuk bersedekah. Man amara bisodaqatin. Ma'rufin. Subhanallah dimulai dari sedekah. Pak. Karena Allah tahu manusia ini pelit kalau menyangkut masalah harta. Kalau suruh ngomong bicara paling depan. Kalau suruh keluar uang, jantung yang mau keluar dari kerongkongan. Makanya Allah mulai kecuali yang mengajak untuk bersedekah. Oh, ini ayat 114 ini formula kesembuhannya Ustaz. Iya, Memperbaiki kesembuhannya memperbaiki diri dan mengerjakan mana yang lebih utama untuk kita kerjakan. Jadi kita pengen kalau semua medsos kita ini, ya, media center kita yang membawakan dakwah mengajak yang 3 aja, beres semuanya. Kecuali yang mengajak orang untuk bersedekah, yang meringankan beban penderitaan orang-orang fakir, hingga nggak bisa dibeli dengan gampang. Au ma'rufin, atau mengajak kepada segala kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan orang yang berselisih. Lalu Allah katakan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan semua ini dengan mengharapkan keridhaan Allah, bukan dalam rangka kampanye nih. Bukan rangka hanya pada saat musim-musim kampanye dia berbuat seperti ini, tapi setiap waktu dia lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, kami janjikan baginya ganjaran yang amat besar. Ini sebagai penutup ayat berikutnya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk Allah kepadanya, wa yattabi sabila ghairil mu'minin, dan dia lebih suka untuk ikut jalannya orang-orang yang tidak beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dirinya menempuh jalan yang dipilih. Tapi ingat, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dirinya ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Wal iyadzu billah. Jelas ayat-ayat Allah kan. Nah, ini sistem peradilan dalam Islam kalau diterapkan indah enggak? Oh, tinggi sekali Ustaz, Tinggi sekali. Luar biasa. Jadi kita ingin adakan satu dialog, diskusi mengenai pidana dalam Al-Qur'an dan pidana dalam hukum konvensional. Mas, kapan-kapan kita ngundang hakim-hakim, jaksa, dan pengacara-pengacara untuk duduk, wudu dulu, ngaji dulu, berdiskusi tentang ayat ini. Sama juga berkaitan dengan ekonomi dalam Islam. Ekonomi dalam Islam punya keunikan. Kita nggak bicara dari hadis, saya akan sampaikan dari Al-Quran.
bagaimana Al-Quran memberikan keterangan mengenai perekonomian. Kalau kata ekonomi kan kita tahu diambil dari kata oikos sama nomos. Oikos artinya keluarga, nomos artinya mengatur, artinya manajemen rumah tangga. Kalau Quran punya ungkapan yang amat indah dan di hadis. Boleh nggak yang itu disimpan dulu? Kita bicarakan insya Allah mudah-mudahan Jadi, kesempatan. mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi. Baik. Musim hujan, musim pilkada. Wah, itu bisa bergandengan dengan mesra. Tidak seperti kata Ustaz Husain tadi. Ada 3 formula untuk kesembuhan dalam surat An-Nisa ayat 114. Yang pertama adalah sedekah. Yang kedua adalah menganjurkan perbuatan amar ma'ruf. Yang ketiga adalah mengislahkan manusia, memperbaiki dan Mendamaikan yang bermusuhan. manusia. Jadi ada kata orang Betawi Ustaz Husain nggak ada redupnya nih. Bukan gitu. Quran. Quran ya. Kalau saya ninggalkan Quran, saya nggak bakal bisa bicara sama sekali. Quran yang Masya Allah, Tabarakallah. Jadi Quran Betul. ya. Quran Mari ya. kita jangan lupa setiap hari selalu baca Quran. Iya. Sama ininya, sama arti-artinya, sama terjemahannya ya. Pelan-pelan aja bacanya. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, Haidar Nasim, dan juga Andri Seruput, juga Zen. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salam